kembali pemirsa dalam ID Expert Session Closing. Sebagai pencetak pendapatan negara selama bertahun-tahun, perusahaan mampu berkontribusi sebanyak 3.290 triliun rupiah kepada negara dalam 10 tahun terakhir. Namun demikian, bukan berarti perusahaan plat merah tidak menemui banyak permasalahan dan juga kendala. Lalu perusahaan BUMN mana sajakah pemirsa yang untung dan rugi saat ini? Dan kira-kira apa penyebabnya? Berikut informasinya dalam segmen Ekonomi Dalam Canda. Yuk, bisa yuk, BUMN tangguh, jangan rapuh berikut ini. Sebagai perusahaan milik negara, kinerja BUMN terus jadi perbincangan banyak orang nih, Bin. Ya wajar lah kan, mereka kan pencetak pendapatan negara selama bertahun-tahun. Bahkan selama 10 tahun terakhir kontribusinya udah sampai triliunan nih. Triliunan sih, tapi kan kinerja mereka nggak selalu untung. Ada juga yang rugi kayak orang jualan seblak aja lah. Wah, seblak mah enak tuh. Tapi ya mau gimana lagi Pram, suka nggak suka, mau nggak mau, sayang nggak sayang. Kondisinya tahun 2020 dan 2021 memang kayak gini nih. Makanya Bin, bahkan Pak Erick Thohir bilang hanya beberapa BUMN saja yang bisa bertahan. Di antaranya kesehatan, pangan, perkebunan, dan kehutanan. Nah, karena itulah Pak Erick Thohir langsung rubah strategi. Cakep, Ganti formasi, cakep, rombak direksi. cakep. Biar apa ayo? Pak, Biar tahun ini BUMN bisa bangkit kembali. bener tuh, pinter lo kadang-kadang. Apalagi Kementerian Keuangan juga sudah suntikin vaksin. Salah, maksudnya suntikan modal bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang terdampak pandemi. Tuh, baik kan pemerintah, saling bersinergi. Jadi semoga aja nih perusahaan BUMN gak ada yang terpuruk lagi karena pandemi. Kita sebagai perusahaan negara harus membangun kredibilitas yang tinggi. Karena kita dipercaya oleh negara untuk membangun sebuah perusahaan yang bersinergi dengan baik. Gaya lu, Jadi siapa aja? Kayak siapa? Lu kayak Erick Thohir. Ada tampang kayak lo kayak menteri. Ya terus gimana lagi Menteri dong? BUMN Erick Thohir nggak boleh sembarangan lo. Emang iya? Mama tahu. BUMN? BUMN itu badan usaha milik netizen. Salah dong. Itu adalah perusahaan milik negara. Dia menjadi salah satu andalan sebagai pencetak pendapatan negara selama bertahun-tahun, Bin. Wah, berarti yang nyari uang buat negara? Ya, Pak Erick. Oh, BUMN dong. Ya kan sebagai Menteri BUMN dong. Gua ada faktanya nih, hingga tahun 2020 tercatat nih ada 142 BUMN di Indonesia. Widih. Dan terus dipangkas menjadi 41 dalam 5 tahun ke depan nih. Melalui skema holding, merger, akuisisi, dan lain-lainnya. Banyak ya berarti Karena dipangkasnya berarti. kebanyakan gitu Iya. kan. Kalau buat Pak Erick Thohir itu simple-simple aja gitu kan. Betul. Waktu menjabat sebagai direktur Inter Milan, Wih, ya kan? favorit gue tuh. Wih, dipangkas pemain yang bagus-bagus. Sama ini BUMN dipangkas. Pangkas yang juga. bagus. Iya, karena kan memang buat biar Pak Erick pun juga nggak beban pikiran juga. Gak ada yang berat jika semua BUMN bersinergi. Untungnya skemanya tuh banyak tuh, ada holding, ada merger, akuisisi. Untung nggak kayak rental PS, sewa per jam, atau tukar tambah. Nah, selama 10 tahun terakhir, setidaknya perusahaan BUMN telah berkontribusi sebanyak 3.290 triliun rupiah kepada negara tuh, yang terdiri dari 1.800 triliun rupiah pajak, 1.000 PNBP, dan sisanya dividen. Wah, banyak dong. Banyak dong, makanya kan. Berarti lumayan. selama dipegang Pak Erick, semua BUMN ditata nih. Iya. Ya kan? Keuangannya ditata rapi. Ya kan? Pemasukan, pengeluaran. Ya Itu kan emang tugasnya, makanya kan saya heran deh, mana sih dirut-dirut BUMN itu pada jago-jago banget jaga keuangannya. Mungkin waktu teman SMA atau sekolahnya atau SMP-nya gak pernah nyuri nilep SPP kali ya. Gak semua pernah jadi guru BP atau guru BK gitu. Jangan-jangan dia Iya, makanya. itu nggak pernah nyontek ya. Menteri BUMN nih, tambahkan nilai inti BUMN nih menjadi ada aturan nih. Berakhlak namanya. Apa tuh Akhlak, artinya? apa? Panjangnya apa tuh akhlak? Pertama amanah. K, Yang kedua kompeten. H, Harmonis. L,
Loyal, A, adaptif, K, kolaboratif. nggak ada ya? Nah, itu juga presiden dari kejadian yang waktu, lo tahu nggak yang waktu soal di Rut Garuda yang dulu? Yang nilep atau yang bawa mobil Harley dari Eropa. Oh iya iya iya. Itu sebenarnya salah, Bin. Kenapa dia bermotor Harley? Nggak tahu urusanmu ikut campur. Harley itu kan motornya yang gede. Harusnya bawa- Suaranya gede. Harusnya bawa motor bebek. Wah, kalau bebek dipotong dong. Astagfirullah. Beda dong, ini motor bebek kan sengaja kan lebih kecil, bisa nggak ketahuan misalnya. Makanya Pak Erik tuh ngasih syarat yang harus amanah ya kan, kolaboratif. Kenapa? Biar BUMN tuh sering kolaborasi. Iya, makanya. Masa muda tuh harus berkolaborasi. BUMN tuh sekarang harus menjadi BUMN yang muda, hebat, nggak berbahaya. Tapi. Iya, bener itu Ya, aja ya kan? dong. Satu lagi, Bin, kenapa dia juga bawa sepeda Brompton? Itu kan mahal banget. Nah. Padahal ada yang murah dikit, sepeda pintas misalnya. Nah, sebenarnya perusahaan BUMN apa saja sih, Bin, yang mendorong kinerja BUMN sampai segitu mempengaruhi negara? Oh banyak, Pram. Nih, gue kasih tahu ya. Oke, Perusahaan BUMN ngasih keuntungan sama Indonesia. Coba, Yang apa aja? pertama, Pertamini. Maksudnya salah Pertamina ya. Pertamina nih. Pertamina itu membukukan laba sebesar 2,6 triliun rupiah pada semester 1 nih tahun ini. Nggak cuma Pertamina. PLN nih juga nih. Oh, PLN. Membukukan laba bersih 6,6 triliun di semester 1 2021. Sekarang proyek listrik lagi gencar-gencarnya nih untuk menerangi semua Indonesia dari para kegelapan. Bener. Terus juga untungnya kan Pertamina itu SPBU-nya ada di mana-mana ya. Yes. Coba kalau SPBU jarang-jarang gitu, orang pada nanya, Pertamana. Orang pada nanya, Pertamana. Ini bener, kalau nggak ada Pertamina, Pertamana. Gitu jadinya. Karena nggak ada di mana-mana Pertamana. Bisa gitu dong. Bukan Pertamina Tapi Pertamana. Karena nggak ada SPBU-nya. Jarang gitu ibaratnya. Sama juga kalau PLN kenapa bisa tinggi? Karena ancamannya curang. Apa tuh? Matiin listrik. Kok gelap, Pram? Ini mati lampu nih. Mati lampu mana Nazar atuh. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Makanya kan terus dibayar, akhirnya kan labanya tinggi. 3 perusahaan perbankan BUMN juga mencatatkan laba nih, Bin. Terlain Bank BRI 12,54 triliun rupiah, Bank Mandiri 12,5 triliun rupiah, dan Bank BNI 16,1 triliun rupiah. Waduh, BUMN untung terus kayaknya nih kalau kayak gini. Makanya. Nah, dari 3 bank ini lo nabung di mana pernah? Aku nabung di bawah bantal lah. Itu salah, itu nabung nyimpen duit namanya. Lo nyimpen duit dari ibu. Kalau gua nabung di Mandiri, Bin. Biar Karena nasabahnya banyak. Karena dia mandiri. Mandiri, kalau dia sendirian atau sepi, sendiri. Berarti pinter juga Pak Erik tuh sebenarnya bikin banyak apa? Merampingkan BUMN kan? Bikin banyak BUMN juga tapi yang berkualitas. Kalau nggak ada keuntungan buat negara, ngapain dibikin BUMN-nya? Betul. Ya nggak? Saat-saat ini juga lagi pada ada kerugian nih karena kan masa pandemi. Kalau tadi ada untung, pasti juga ada yang rugi nih. Nah, coba. Ya kan? BUMN sekarang tuh ada yang mencatatkan kerugian secara tahun berjalan nih. Ya kan? Yaitu PT KAI. Oh, kereta, Tahu nggak kereta. PT KAI? Kereta. Api. Api India. Indonesia dong, mana sih lu? Oke, kan? Dia tuh Ini mencatat kerugian pancing. 454,4 miliar pada semester 2021. Mungkin karena perjalanan, kan biasanya kalau Iya. hari raya kan pada naik kereta api nih, jadi mungkin kerugiannya terjadi di situ. Iya, tuh. banyak orang di stasiun-stasiun juga sepi. Sekarang kan nggak ada yang mudik, apalagi waktu mudik kan orang biasanya rame, sekarang sepi. Pandemi kan jadi pembatasan, jadi pada Betul. orang mudik nggak ada yang naik kereta, bahkan nggak ada yang mudik, cuma lewat zoom aja gitu. Iya, kan. makanya itu bukan mudik namanya sebenarnya, cuma kayak video call aja ibaratnya. Tapi nggak cuma kereta, Aduh, kaget gue. barisan penerbangan juga pada keok, Bin, landing. Oh, berarti nggak darat doang nih? Ada PT Angkasa Pura yang mencatatkan kerugian 1,6 triliun rupiah. Aduh. Dan Garuda Indonesia yang membukukan rugi bersih 5,57 triliun rupiah.
Aduh banyak banget. Pak Erick Thohir pusing kayaknya nih mah. Pusing lah Bin, lu gila aja. Iya, gimana kalau saya kasih solusi nih Pak Erick Thohir ya kan? Gimana? Coba apa? Pak Erick Thohir kan sekarang banyak pinjaman online yang ilegal. Pak Erick pinjam di situ tuh ya. Ya kan? Iya, Pak Erick bener-bener. pinjam, kan lu belum pernah kan lihat Pak Erick kejar-kejar debt collector. Makanya. Tapi makan gue merasa parkiran bandara sekarang ini ya Bin, bakal kalah parkiran Indomaret sama Alfamart. Lebih rame lah daripada parkiran bandara. Orang jarang terbang Karena sekarang. nggak ada yang berangkat. Bener. Garuda Indonesia saking sepinya, sekarang jualan kacang. Nggak cuma masalah untung rugi nih, bahkan utang BUMN juga sampai menggunung, Pram. Itu hingga 2020 tercatat sampai 2.000 triliun rupiah nih, bersumber dari surat utang dan instrumen utang lainnya. Tapi menurut lo kalau misalnya dirut BUMN atau bos-bos BUMN dikejar sama debt collector, sembunyi di mana ya kira? Dia nggak sembunyi, minta tolong OJK, halo tangkapin nih. Iya. Gue tinggal ngatur ya. Beres. Iya benar. Atau mungkin sembunyi di brankasnya, kan nggak ada yang tahu brankas BUMN kan. Bahkan penyumbang terbesarnya utang itu adalah Garuda Indonesia dengan utang menumpuk 70 triliun rupiah. Dan PLN dengan utang 500 triliun rupiah pada 2019. Berarti PLN untung di 2020 tadi, di kuartal 1 tadi, tapi di 2019 merugi. Merugi banget 500 triliun rupiah. Tapi dengan Itu kata utang. lain, Pak Erick Thohir sudah berhasil mengangkat Ya mengangkat derajat dong PLN. dalam waktu 2 tahun mengangkat tuh berarti Pak Erick Thohir. Bisa terus PLN makin jos. Makin ya kan? jos, itu kan karena gak ada penerbangan. Ya kita berdoa mudah-mudahan tahun ini kan ada penerbangan lagi, industri penerbangan bisa hidup lagi, ataupun yang PLN juga hidup lagi kan. Ya, Mudah-mudahan kan makanya bisa bangkit kembali ekonomi Pak Erick, Indonesia. ya, Pak Erick Thohir tuh pinter, dia turun-turun ke lokasi nih Pram untuk menarik orang-orang yang berkualitas untuk kerja di BUMN. Itu- Masuk BUMN? Lewat jalur Erick Thohir. Sasar dong, nggak bisa. Saya nggak kenal sama dia. Karena banyak yang kayak gitu Pram, bahkan Menteri Pak Bahlil nih juga ngelakuin hal seperti itu, datang Iya. untuk ke negara-negara lain ngajakin investasi, biar apa bangun Indonesia. Iya, bener. Oke, ada telepon. Coba Sas. Halo Pak Erick, Iya. saya ke BUMN dulu ya. Iya. Kerja dulu BUMN ya. Nah, tuh ditinggal lagi gue. Kan nggak beres nih orang. Yaudah deh. Dadah, sampai jumpa.